Hai guys, welcome to LP2M Podcast. Lebih dekat dengan isu-isu perempuan dan milenial. Telah hadir bersama kita Kak Melani. Halo Kak Melani, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke, Kak Melani ini merupakan anggota dari Rumah Perempuan. Rumah Perempuan. Oke. Divisi R&D. Dari Divisi R&D. divisi apa sih Kak? Research and Development. Oke. Oh ya Kak, sekarang ini kita podcastnya lagi di outdoor ya. Jadi kalau ada sedikit sound itu ya maklum aja ya Kak. Iya. Oke, jadi kakak tadi dari divisi apa Kak? Research and Development. Research and Development. Nah itu tuh di bagian apa ya Kak? Bagian penelitian dan juga kita itu mencari isu-isu tentang perempuan yang lagi berkembang di ranah perempuan. Yang isu-isu yang berkembang di ranah perempuan. Iya. Oke, apakah itu concern terhadap remaja? Kita bahas tentang perempuan. Jadi Tentang perempuan. bisa jadi untuk remaja, anak-anak dan juga lansia. Oke, nah sekarang nih Andre inginnya concern terhadap remaja dulu ya Kak. Sebenarnya apa sih itu remaja gitu? Sebab dari beberapa yang Andre baca ya, itu remaja itu kalau menurut WHO rentan usia dari 15 sampai 24 tahun. Iya. Sedangkan dari BPPN Indonesia itu dari usia 10 sampai 24 tahun. Sedangkan dari Menkes itu malah beda lagi dari 10 sampai 19 tahun. Itu sebenarnya kriteria apa sih yang dikatakan sebagai seorang remaja? Apakah di rentan usia segitu belum menikah atau rentan usia tersebut masih dalam tanggungan orang tua gitu Kak? Sebelum lebih jauh mendalaminya, jadi kita harus tahu dulu ya remaja itu apa. Ya. Nah, remaja itu kan peralihan dari masa kanak-kanaknya ke masa dewasa. Nah, jadi remaja ini bisa di rentang umur belasan tahun gitu. Belasan tahun. Iya. Kalau itu pendapat dari Mbak sendiri. Soalnya kalau kita ngambil pendapat dari kayak Kemenkes, dari BKKBN juga itu kan beda-beda, tapi kan rentang umurnya itu masih belasan tahun gitu. Dari misalnya dari 10 sampai umur 10 sampai 24 tahun kan masih belasan. Masih termasuk dalam Iya. belasan ya. Iya. Berarti itulah yang remaja. Oke. Nah, kalau untuk masalah remaja ya, kalau kita lebih concern terhadap kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi untuk remaja itu sebenarnya pemaparannya itu apakah sejak usia dini atau bagaimana gitu Kak? Sebab apakah ketika kita melakukan edukasi tentang kesehatan reproduksi di usia dini itu tuh akan justru memberi pengetahuan atau justru namanya anak-anak perempuan ya justru sekarang katakanlah mamanya yang ngomong mama ngomong apa sih gitu. Kita kan dari kecil itu sebenarnya kita sudah diajarkan pendidikan seksual. Jadi pendidikan seksual itu enggak hanya kayak apa ya? Kan dari kanak-kanak itu penting sekali diajarkan pendidikan seksual. Ya, betul. Nah, pendidikan seksual ini seperti kayak anak-anak itu diajarkan bagaimana cara berpakaian yang menutup aurat gitu. Jadi kalau misalkan dia pipis, apa yang pipisnya harus di mana gitu, harus tempat tertutup kah atau terbuka, kan kadang anak-anak itu ya pipisnya sembarang aja. Jadi kita menjadi orang tua gitu, sebagai orang tua harus diingatkan gitu. Jadi orang kalau dilihat orang-orang di sekitar tuh banyak yang salah tentang pendidikan seksual gitu. Orang memikirnya itu kok anak-anak diajarin sih pendidikan seksual, sedangkan sebenarnya pendidikan seksual ini lebih ke mengajarkan anak cara berkarakter yang baik dalam seperti yang saya contohkan tadi, kayak cara berpakaian, cara bertata krama dengan orang dewasa, cara misalnya kalau anak-anak itu mau pipis gimana caranya gitu. Jadi ya itu diajarkan dari orang tuanya. Makanya pendidikan seksual itu penting diajarkan sejak dini. Oke, edukasi tentang seksual itu dari sejak dini dari keluarga. Nah, sepatutnya edukasi tentang seksual itu diedukasi oleh siapa saja, karena kita nggak bisa pungkiri bahwa edukasi yang ada di saat ini itu hanya terfokus dari sekolah dan dari orang tua. Mungkin memang dari Kemenkes itu sudah muasalnya itu dari Kemenkes lalu bermuara kepada sekolah dan orang tua. Tapi apakah hanya dua lembaga tersebut yang mengedukasi
si remaja perempuan, atau seharusnya ada lembaga-lembaga lain? Nah, seandainya katakanlah ada lembaga-lembaga lain, kenapa yang sampai kepada si remaja itu hanya yang ada di sekolah gitu? Pengetahuan mereka hanya yang dari sekolah dan dari orang tua aja gitu. Iya. Tadi kan yang disebutkan hanya orang tua dan Dari sekolah. Itu kan termasuk ke lingkungan sekitar dia kan. Iya, betul. Jadi kan banyak juga sih yang pengaruhnya kayak teman sebaya gitu, teman sebayanya. Terus lingkungan sekitarnya seperti kayak pergaulan mereka, lebih ke apa ya, lingkungan mereka lah gitu. Kalau di rumah kan emang diajarkan, itu makanya tadi dari kecil itu diajarkan yang namanya pendidikan seksual. Nah dari rumah pasti orang tuanya mengajarkan kalau kita kayak gini nggak boleh, kalau kayak gitu ya silahkan gitu. Kalau di sekolah pun kita diajarkan misalnya kayak mata pelajaran agama pasti membahas tentang itu kan, tentang ataupun BK, ada BK di sekolah-sekolah. Bimbingan konseling ya. Jadi selain itu juga bisa, kita kan punya lembaga-lembaga seperti kayak lembaga perlindungan anak kan juga ada gitu. Jadi mereka yang mengedukasi. Sebenarnya banyak sih yang berpengaruh itu. Sebenarnya banyak lembaga yang berpengaruh dan menggaungkan tentang kesehatan reproduksi perempuan. Permasalahannya itu adalah kenapa sampainya kepada si remaja perempuan itu tidak sebesar gaung yang ada di masyarakat umum itu. Kenapa? Katakanlah ada tentang apa ya, kesehatan reproduksi. Nah, ketika kita mengajarkan tentang kesehatan reproduksi, itu bisa saja ini maaf ya gitu kan, ada sakit menular seperti HIV atau AIDS. Nah, ketika kita memberitahu tentang penyakit tersebut kepada anak dari usia dini, apakah itu akan mampu menghindari adanya seks bebas terhadap lingkungan mereka gitu? Iya. Sebenarnya kan tadi kan udah disebut lingkungan mempengaruhi, teman sebaya mempengaruhi. Dan ada dari psikologi dari Rumah Sakit M Jamil menjelaskan itu, jadi yang rentan yang terkena AIDS atau HIV ini itu laki-laki gitu. Apalagi yang laki-laki itu satu kos di dalam itu semuanya laki-laki. Nah itu yang paling rentan yang terjadi yang namanya AIDS itu. Oh jadi LSL ya, lelaki sama lelaki. Iya. Oh jadi berdasarkan apa yang ada itu justru pemaparannya itu lebih banyak di laki-laki. Kalau dari datanya itu dari infonya tahun kemarin ya. Dari tahun kemarin. Emang kejadian yang paling banyak itu terjadi pada laki-laki ketimbang daripada perempuan. Oke. Soalnya itu baru tahu sih. Soalnya di ternyata si dari asalnya itu justru dari laki-laki yang banyak. Oke. Soalnya yang namanya AIDS ini lebih banyak itu yang terkena kebanyakan anak-anak kos. Karena satu rumah mereka satu pemakaian, misalnya sikat gigi, sabun mandi, kadang baju gitu kan, pakaian, dan kadang lebih parahnya lagi itu ada juga pakaian dalam satu pemakaian gitu. Karena saking dekatnya sama temannya ini akhirnya ya semuanya dipakai gitu. Tapi kan kita nggak tahu temannya ini punya penyakit apa atau gimana gitu. Oke, jadi penularannya bisa dari seperti itu ya. Oke. Ini sih merupakan suatu hal yang baru yang diketahui ya. Soalnya setahu Andrea pernah Andrea baca itu justru lebih ke perempuan yang bukan mendominasi sih, tapi lebih banyak terkena penyakit HIV. Itu tuh dari beberapa tahun yang lalu sih dibaca, ternyata berdasarkan data justru tahun kemarin ya, itu justru laki-laki yang banyak terkena HIV. Nah, berarti berarti itu tuh kena atas dasar ketidaktahuan gitu. Iya. Nah, bagaimana seharusnya sikap dari keluarga? Kan keluarga sudah memberikan edukasi ya. Jangan seperti itu, jangan seperti ini. Dari sekolah pun sudah mengedukasi. Nah, tapi ternyata si anak justru mendapatkan dengan cara seperti itu gitu. Nah, harusnya bagaimana gitu? Sikap dari lingkungannya, sikap dia sebagai orang yang terpapar gitu. Misalnya kita sebagai ya mungkin Andre sendiri anak kos juga atau gimana? Iya, betul. Kebetulan itu satu kamar sendiri ya. Jadi kita tuh harus was-was gitu. Nggak semua barang orang itu dipakai, misalnya kayak baju.
baju sikat gigi gitu, sabun mandi. Kadang apalagi alat-alat makannya, kita harus waspada gitu. Makanya butuh edukasi dan kita butuh kayak info-info tentang bagaimana penularan HIV/AIDS gitu. Jadi Oke, ini buat pendengar ya. Jangan sembarangan apa aja tadi Kak? Jangan sembarangan pakai alat-alat pribadi teman kos kita sedekat apapun itu, karena kita betul-betul nggak tahu apa yang ada di penyakit apa yang ada pada dia yang ada gitu. di lingkungan kita nggak tahu ya. Ya mana tahu kan dia pulang kampung. Dia nggak tahu apa yang dia bawa dari kampungnya itu apa gitu. Mana tahu di kampung dia ya nggak tahu lah mau nanti balik lagi ke kos gitu. Nah kita pakai barang-barangnya ini, kita nggak tahu barang ini siapa sebelumnya pakai gitu. Jadi penularannya itu bisa dari sana juga gitu. Makanya sebagai mahasiswa kita harus hati-hati lah gitu. Nggak semua barang teman tuh bisa dipakai semuanya. Apalagi kan kita punya batas aurat ya, laki-laki itu batas auratnya kan dari pusar ke sampai lutut. Iya, habis itu gak boleh lagi kan. Dan perempuan pun seperti itu gitu, nggak seluruh anggota tubuhnya itu boleh dilihat, tapi yang kalau perempuan sendiri itu hal yang biasa dilihat seperti kayak rambutnya, tangannya, tapi kalau bagian dalamnya itu nggak boleh lagi gitu, meskipun mereka itu perempuan. Apalagi perempuan itu kalau satu selimut, satu kasur itu yang paling berbahaya, karena kita nggak tahu, kita refleks kan. Nah itu makanya kita mana tahu nanti ngigo atau apa gitu. Jadi ya. Ini buat teman-teman ya, waspadalah kata Nabi ya, waspadalah gitu. Oke, nah jadi oleh karena itu sebenarnya kesehatan tentang reproduksi itu sangat penting ya Mel. Karena dengan ini Andre sebagai laki-laki gitu kan, kita katakanlah mungkin karena teman satu kos lah, kadang minjam piring, tapi kalau nggak ada yang sampai minjam sikat gigi itu kan ekstrim gitu ya. Nah dengan hal seperti itu, jadi apa langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan gitu, karena jujur lah, ini masih nggak nyangka kalau ternyata justru betul-betul di lingkungan kita terhadap hal-hal sederhana yang kita kerjakan itu merupakan penularan terbesar di sekitar kita. Nah dan lagi, apakah itu tuh bisa mempengaruhi seseorang bisa berubah menjadi ekstrovert dan introvert gitu? Apakah dia dengan ketika dia tahu bahwa dia ada penyakit ya, dia akan berubah menjadi seorang introvert atau dia menjadi tertutup atau apa gitu kan. Jadi semestinya bagaimana gitu, dan bagaimana penanganannya gitu? Ya kita nggak harus takut apa gimana ya, nggak terlalu excited ini harus bersih ini, enggak lah. Cuman ya kalau si dianya teman itu ada penyakit yang ibaratnya menular gitu, jadi dari awal tuh kita harus tahu dulu gitu. Nah jangan coba-coba pakai alat-alatnya ataupun satu kamar dengan dia gitu kalau udah tahu dia ini penyakitnya apa gitu kan. Jadi kalau mempengaruhi seseorang itu jadi introvert atau extrovert mungkin bisa jadi gitu. Kalau dia udah dijauhi sama teman-temannya bisa jadi mereka itu kan menyendiri gitu kan. Jadi ya lebih menjauhi lingkungan sekitar jadinya gitu. Kalau dapat sih, kalau kita nih yang anak kos ya perhatikan teman kita itu diperhatikan. Makanya mungkin kita ambil hikmahnya aja dari corona ini. Kan kita sekarang ini kan lebih cuci tangan, betul-betul THBS ya, perilaku hidup bersih sehat. Mungkin ini hikmahnya gitu. Kita harus memperhatikan kesehatan baik itu orang sekitar ataupun tempat-tempat yang lain. Mungkin hikmah dari corona ini gitu. Jadi gitu. Nah, baik laki-laki maupun perempuan itu kan bisa terkena. Nah, ketika mereka sudah kena, seandainya kan harapannya tentu tidak ada yang kena gitu. Seandainya sudah kena, sebenarnya bagaimana sih penanganan yang terbaik menurut Mel gitu? Kalau Mas pribadi, hasil dulu pernah audiensi ke Jamil ya. Kalau kata psikolog itu bilang yang namanya HIV atau AIDS ini nggak ada obatnya gitu. Cuman mereka itu dikasih kayak sebuah obat yang mempertahankan imun tubuhnya ya. Itu masuk juga, cuman kayak edukasi dari psikolog gitu. Jadi ada kayak tanya jawab, pokoknya menggali tentang dirinya agar dia lepas semuanya, agar dia lega.
Dan juga mungkin obat-obatnya juga termasuk, cuman yang HIV itu nggak ada obatnya sampai sekarang, nggak ada gitu. Jadi ya kalau sudah terkena ya mulailah untuk ada terapi-terapinya juga dari rumah sakit kan, konsultasi juga sama psikolog gitu, apa-apa yang harus dilakukan. Oke. Nah, terhadap kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi itu apa aja sih pengaruhnya terhadap lingkungan sosial gitu? Sebenarnya kita harus tahu dulu ya kesehatan reproduksi itu apa. Apa sih sebenarnya kesehatan reproduksi gitu ya? Jadi ini kesehatan reproduksi itu lebih ke perubahan membahas tentang kesiapan mental, sosial dan juga fisik seseorang gitu. Nah, kalau dihubungkan ke sosialnya, contohnya sih ini lebih ke contoh gimana sih? Contoh, mungkin ada case atau kasus yang betul-betul membahas itu gitu. Kalau membahas kesehatan reproduksi ke sosialnya, mungkin saling berkaitan ya, fisik dan mental. Kalau seseorang udah siap fisiknya, udah siap mentalnya, berarti udah siap dong untuk explore gitu, untuk bersosial gitu, bersosialisasi gitu. Kalau yang kesehatan reproduksi ini kan harus nggak hanya organ itunya sehat, nggak, cuman harus siap mental, fisik dan sosial. Untuk yang sosialnya mungkin lebih ke lingkungannya, bagaimana seseorang itu, misalnya seseorang perempuan mengembangkan dirinya di lingkungannya itu dalam keadaan kesehatan reproduksinya seperti ini gitu. Jadi dengar ya, kesehatan reproduksi itu bukan hanya tentang organ intim aja ya, tapi bagaimana secara anatomi tubuh secara keseluruhan, baik mental, fisik dan sosial. Berarti ada 3 aspek ya di dalam. Nah kan kita nih concern terhadap sosialnya aja dulu. Berarti lingkungan eksternalnya. Nah di lingkungan eksternalnya sendiri tentang kesehatan reproduksi, seberapa sih pengaruh dari lingkungan eksternal itu terhadap kesehatan reproduksinya gitu? Kan tadi Mel udah bilang kalau dari lingkungan, dari teman-teman, dari keluarga. Nah ada nggak kasus-kasus yang keluarganya sudah memberikan edukasi yang cukup? Nah, namun ketika dia keluar di lingkungannya itu maaf kata ya, bisa saja meleset atau melenceng gitu. Nah, dan sampai dia terjerumus seperti melakukan free sex atau seks bebas gitu ya. Nah, dari keluarga kan sudah mengedukasi nih. Nah, itu ada nggak kemungkinan hal-hal seperti itu terjadi gitu? Sepengetahuan saya ada, selama tinggal di kos ya. Oke, nah jadi berarti memang itu tuh pengaruh lingkungan itu memang sangat besar ya. Berarti apakah edukasi dari orang tua saja kurang cukup? Selain orang tua kan itu kan dari internalnya ya, dari faktor keluarga. Jadi ya kalau hanya di keluarga, nanti kalau si anak tuh udah keluar ke dunia luarnya, kalau nggak ada edukasi ya percuma. Nah berarti kalau dari berarti nggak cukup dari keluarga aja, mesti dari banyak pihak yang mesti terlibat dalam edukasi kesehatan reproduksi. Ya, makanya di setiap sekolah itu kan ada kayak BK, bimbingan konseling. Di kuliah pun juga ada BK namanya kan, kalau di UNT. Kalau di tempat kalau bukan BK sih, kalau BK tuh cuma jurusan tapi yang ada. Berarti nggak ada khusus untuk konseling, nggak ada. Sepengetahuan Andre sebagai laki-laki ya itu nggak. Kalau di tempat nulis sendiri itu ada, jadi khusus untuk bimbingan konseling untuk mahasiswa, misalnya kalau ada masalah apa gitu. Ada sih beberapa kasus tentang ya hamil duluan nikah gitu atau apa gitu. Jadi mungkin kalau di UNP itu lebih ke dosen pembimbing akademiknya, ke dosen PA aja gitu. Ya dosen PA juga ada, tapi lebih kalau BK kan lebih tahu gitu psikolog seseorang, dan mereka tuh kan lebih intens, dan masalah-masalah itu nggak boleh disebar ke luar, cuman boleh sih sebagai edukasi aja, cuman nggak disebutkan namanya gitu, sebagai edukasi aja. Makanya setiap sekolah, tadi kan Andri bilang nggak hanya di keluarga aja,
Ya kalau di luar ya seperti sekolah kan ada BK, kalau misalkan mau pengaduan apa, mau apa ya, ada terkait masalah apa dengan orang tua, kan si anak, orang tua itu kan mempengaruhi. Misalnya kalau anak itu ada masalah di rumahnya, kalau orang tuanya sering melakukan kekerasan, nah si anak kan suka kayak takut gitu, kayak gimana ya, kayak nggak mau terlalu mengeksplor dirinya di kelas gitu. Iya, betul. Jadi itulah gunanya pertamanya tuh guru dulu. Kalau guru nggak bisa menyelesaikannya, langsung ke guru BK. Nah, guru BK menyelesaikan ke apa namanya, keluarganya. Oke, jadi Mel, mungkin bisa dipertegas lagi ya kepada para pendengar, seberapa penting kesehatan reproduksi itu bagi remaja perempuan. Dipertegas aja Mel. Jadi biar biar para remaja ini memang paham kalau edukasi tentang kesehatan reproduksi itu penting gitu. Biar nggak ada lagi, biar mungkin kalau dikatakan nggak ada itu susah, tapi setidaknya bisa lah mengurangi seks bebas atau apa. Karena dengan kalau tidak ada kesehatan edukasi tentang itu bisa aja. Nah, ini misalkan dengan gaya berpakaian yang terbuka ya. Ini Andre laki-laki ya. Bisa aja kita sebagai itu gangguin perempuan gitu. Karena pakaiannya yang terbuka atau apa itu. Nah, mungkin edukasi seperti itu tuh sangat penting ya bagi perempuan gitu. Nah, jadi gimana mempertegas bahwa kesehatan reproduksi itu penting untuk remaja perempuan. Ya, kan dari awal kan disebut kalau kita itu butuh yang namanya pendidikan seksual dari dini. Anak itu diajarkan bagaimana cara dia berpakaian, bagaimana cara dia berbicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana cara dia kayak dia pipis juga tadi, bagaimana caranya. Jadi dari kecil itu kan udah diajarkan oleh orang tuanya. Jadi orang tua itu nggak hanya tanggung jawabnya sebagai pemberi nafkah, tapi juga memberikan edukasi kepada anak-anaknya gitu. Dan juga butuh seorang anak itu, kalau membahas tanggung jawab orang tua, yang pertama ya kita harus ada pendidikan keimanan. Nah, pendidikan keimanan itu seperti kita mengakui keesaan Allah gitu. Sebagai seorang muslim tentunya kita harus mengakui keesaan Allah. Nah, kalau kita udah akui adanya Allah dan juga diperjelas kepada anak kita, jadi anak-anak itu ketika dia dewasa dia punya tempat untuk meminta gitu. Jadi dia nggak merasa sendiri. Kan ada dulu saya bahas tentang insecure gitu. Nah, jadi anak-anak itu nggak bakalan yang namanya ya itu dia itu yang paling paling bodoh, yang paling ini, enggak gitu. Tapi kalau dia udah punya Tuhan, dia artinya udah punya Allah, dia artinya dari kecil dia udah ditanamkan yang namanya keimanan oleh orang tuanya, dia nggak bakalan kayak gitu. Dia pasti berserah kepada Allah. Ini ketentuan dari Allah gitu. Nah, terus yang kedua itu ada namanya pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak. Jadi ya ini lebih ke keluarganya lagi gitu. Kan dari edukasi pertama itu kan orang tua, dari lingkungan keluarganya. Bagaimana anak bersikap itu kan berarti kalau anak-anak itu bersikap di luar mencerminkan sikap dia di dalam rumah gitu. Bagaimana perlakuan orang tuanya tercermin di luar rumah gitu. Jadi penting bagi seorang ibu, seorang orang tua, penting banget yang namanya edukasi tentang akhlak ini. Itu yang kedua. Terus setelah itu ada yang namanya pendidikan intelektual. Nah, kalau pendidikan intelektual ini contohnya kayak kita menuntut ilmu gitu. Anak gak hanya dikasih edukasi di rumah, tetapi dia juga diberikan edukasi di luar rumah, seperti di bersekolah. Seperti dia contohnya nih kayak hindari anak-anak itu ketika dia masih kecil kayak merasa takut sama lingkungannya. Jadi biarkan dia mengeksplor diri dengan lingkungannya. Ini karena kita di outdoor, jadi banyak suara motor yang lewat-lewat ya, ada bising-bising gitu. Oke, jadi dengan pendidikan emosional itu dengan pendidikan emosional, contohnya ya kayak
anak-anak itu, kita bahas lebih ke anak-anak ya, soalnya Iya, betul. kalau remaja lain lagi ya gitu. Oke. Dia emang dari kecilnya sih dididik, baru besarnya itu bisa menghasilkan suatu hal yang lebih baik lah gitu. Dari kecilnya itu. Jadi anak-anak itu hindari dia merasa takut dengan lingkungannya. Biar dia terbuka dengan, jangan pernah kayak kamu jangan ini. Kan ada teori barat yang bilang kayak jangan Kalau pernah anak-anak mengatakan kata jangan. Oke. Sebenarnya dalam Islam itu Sudah mengajarkan? bukan, dia bertentangan. Oke. Jadi la itu kan artinya jangan. Nah, kalau di barat jangan pernah mengatakan kata jangan kepada anak. Sedangkan di Al-Quran kita disuruhkan untuk mengatakan jangan. Kan ada la itu artinya jangan, la kayak gitu ya. La. Jadi kalau kita biarkan anak-anak, coba secara logikanya kita mikir, misalnya anak-anak nih kayak melakukan hal-hal yang negatif, terus kita biarkan aja mereka kayak gitu. Misalnya kayak dia keluar rumah terus melakukan kayak apa ya, hal-hal negatif ya. Hal negatif kayak enggak, kalau dia masih kecil nih, kayak menumpahkan misalkan dia menumpahkan air di satu gelas minuman ya, gitu, atau menumpahkan atau dia tepung di karpet deh gitu. Atau dia salah nih, misalnya dia salah melakukan sesuatu, ya kita sebagai orang tuanya, sebagai keluarga, sebagai kakaknya harus bilang ini nggak boleh gitu. Kalau teori barat kan bilangnya ngata nggak boleh itu apa ya, nggak ada gitu, biarkan anak tuh mengeksplor dirinya. Tapi sedangkan dalam Islam sendiri nggak boleh, maksudnya tuh anak kalau memang itu salah ya nggak boleh gitu, harus tetap, ngerti gak sih? Oke, ngerti. Berarti kalau dalam Islam seandainya itu salah, katakan salah, jangan lakukan salah. Itu gitu. Oke. Harus ya dikatakan gitu. Memang apa yang terjadi katakanlah sebenar-benarnya. Cuman ya kalau dia masih kecil ya kita harus pandai-pandai lah sebagai kakaknya atau orang tuanya mengedukasi dia gitu. Ini nggak boleh kak gitu. Ini kan aurat kakak, misalnya kayak gitu. Kalau misalkan anak kecil udah diajarkan pakai baju pendek-pendek, misalnya kayak pakai rok mini, itu kan besarnya gimana tuh? Nah itu makanya dari kecil tuh anak-anak itu udah diajarkan bagaimana cara menutup aurat. Saya ya itu tergantung orang tuanya sih. Kan kebanyakan juga yang pelecehan seksual itu terjadi pada anak. Nah berarti kalau untuk ketika ada anak-anak yang memakai pakaian mini di usia dini, itu bisa mengundang para pedofil. Ya. Sebenarnya para pedofil itu bahaya ya. Bahaya banget, apalagi di saat-saat seperti ini pedofil banyak dan entah lah ya, kenapa sih Andre melihat kalau banyak anak-anak yang dipakaikan orang tuanya ya, pakai pakaian mini atau apa. Memang saat ini sudah banyak yang lebih sadar memakaikan pakaian muslim daripada beberapa tahun-tahun sebelumnya. Itu Andre lihat sekarang itu memang lebih banyak orang tua yang memakaikan pakaian mini dan pakaian muslim ya, udah banyak kok. Tapi ketika yang memakai pakaian mini untuk anak-anaknya itu tuh betul-betul mini gitu, dan ya itulah keadaan sekarang gitu, dan itu bahaya loh buat ibu-ibu ya. Terus ada lagi namanya pendidikan emosional anak-anak ibu-ibu, jadi pakaikanlah pakaian yang sopan-sopan. Iya, tadi kan baru pendidikan keimanan, yang pertama itu, yang kedua pendidikan akhlak, yang ketiga intelektual, yang keempat emosional, yang kelima itu pendidikan sosial. Pendidikan sosial. Ya, sosial kan udah kita bahas panjang lebar tadi di awal kan. Ya, anak-anak itu kan baiknya jangan terkungkung dia tuh di rumah aja gitu. Kalau dapat dia bisa mengeksplor dirinya di luar. Contohnya kalau udah remaja, ya ikutilah organisasi, ikuti kayak lomba-lomba gitu. Apalagi yang udah kuliah gitu, juga bisa gitu. Jadi harus bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Kan ada anak-anak yang lebih nyamannya tuh di rumah, takut ketemu sama orang. Rebahan di kos, main HP gitu. Iya, lebih ya begitulah. Introvert dong ya. Apa? Introvert berarti. Siapa? Kalau anak-anak seperti itu
Berarti anak yang introvert, cuma di rumah aja, nggak suka bersosialisasi. Tapi kalau misalnya mereka bisa rebahan produktif, ya apa salahnya gitu. Kadang kan memang orang itu ya nggak bisa dipaksain juga sih, harus kamu tuh harus coba ikut organisasi ini gitu. Sebenarnya nggak juga. Kalau memang dia punya potensi, ya mau di rumah aja, mau menggambar, mau buat sesuatu, ya nggak masalah. Tapi yang berbahayanya itu ya rebahan, ngabisin uang orang tua, telepon sama pacar. Nah, itu yang luar biasa. Sama pacar ya. Ini buat teman-teman kaum rebahan ya. Rebahanlah yang produktif. Oke? Iya. Itu sih rebahan yang produktif itu. Oke. Kaum rebahan harus jadi perubahan. Kaum rebahan harus bikin perubahan. Oke. Buat kaum rebahan harus bikin perubahan ya. Jadilah rebahan yang produktif. Oke. Oke, Mel. Satu kalimat penutup dari Mel. Keseluruhannya. Ya, tentang keseluruhannya. Oke. Untuk para perempuan-perempuan yang di luar sana, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa makanlah hal-hal yang sehat, dan perhatikan teman-teman sebaya kalian itu apakah punya penyakit menular atau tidak gitu, dan perhatikan teman-teman kalian itu apakah memberikan dampak positif terhadap diri kalian atau hanya memberikan dampak negatif gitu. Nah, dan jangan lupa teman-teman yang ada di luar sana, pantengin terus postingan-postingan dari Rumah Perempuan. Nah, dan insya Allah dalam waktu dekat kami bakalan mengadakan event-event yang tentunya seputar tentang perempuan, dan jangan lupa teman-teman ikuti juga eventnya, dan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jangan lupa ikut event dari Rumah Perempuan. Oke, terima kasih Mel. Mungkin itu aja sih perbincangan kita ya buat hari ini. Terima kasih Mel. Semoga sehat selalu. Perjuangkan terus bagaimana remaja perempuan ke depannya, dan semoga lebih baik ke depannya. Amin. Oke, terima kasih Mel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.